Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ulandari, NIM 0306212054, kelas PGMI 6 semester 1. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas UAS Ilmu Tauhid dari Bapak Ramadan Lubis MAG dengan objek laba-laba. Mengenal konsep, definisi, dan kekuasaan Allah mengenai laba-laba. Laba-laba adalah sejenis hewan berbuku-buku dengan 2 segmen tubuh, 4 pasang kaki, tak bersayap, dan tak memiliki mulut pengunyah. Laba-laba memiliki struktur yang terorganis, rapi seperti kristal, memiliki ketahanan terhadap air, dan kekuatan 5 kali lebih besar ketimbang baja dengan ukuran yang sama. Jaring laba-laba juga 2 kali lebih lentur dibanding serat nilon. Terungkap bahwa jaring laba-laba terbuat dari molekul-molekul berbentuk serap yang tersusun dari residu asam amino glisin 42%, alanin 25%, dan 33% sisinya glutamin, serin, dan trintoson. Tali laba-laba terbuat dari cairan yang lengket. Cairan ini terdapat di lubang sempit lagi kecil seperti lubang jarum yang berada di bawah perut laba-laba. Cairan ini memiliki ciri khusus, yaitu ketika terkena udara akan menjadi keras. Dikatakan bahwa semua laba-laba dapat membuat dari sedikit cairan tersebut hingga 500 meter jahitan yang kuat. Oleh karena kuatnya serat pada jaring laba-laba, sehingga dikembangkan sebagai bahan tekstil, tahan peluru, bodi mobil, penguat material komposit untuk peralatan elektronik, dan bahan pesawat terbang. Laba-laba juga sebagai inspirasi bagi pencipta material baru yang berasal dari makhluk hidup. Bahkan, laba-laba menginspirasi para arsitek dari Jerman dalam mengembangkan konstruksi yang sangat kuat dan tipis. Selama ini, sarang laba-laba kerap dianggap sebagai perusak dan mengotori suatu tempat. Namun, tahukah jika sarang laba-laba tersebut pernah menyelamatkan Rasulullah SAW? Dikutip dari laman Abot Islam, suatu hari Nabi Muhammad bersembunyi dari sebuah gua didampingi sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, karena dikejar oleh sekelompok kaum kafir Quraisy. Nabi dan sahabatnya berhasil keluar Mekah. Meski sudah larut malam, mereka tetap berjalan mencari perlindungan. Kemudian ditemukanlah sebuah gua. Kaum Quraisy tersebut memburunya dan bahkan tak segan-segan membunuhnya. Kemudian tiba-tiba ada seekor laba-laba di dalam gua yang ditempati Nabi dan sahabatnya itu. Serangga berkaki banyak itu pun kemudian berputar-putar membentuk sebuah jaring, di mana jaring tersebut biasanya digunakan sebagai perangkap mangsanya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata jaring yang dibuat laba-laba itu melindungi Rasulullah dan Abu Bakar dari kejaran kaum Quraisy, dan akhirnya mereka selamat berkat laba-laba tersebut. Sarang laba-laba pun disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina ittakhadhu min duniyallahi awliya'a kamasalil ankabut ittakhazat baita wa inna awhanal buyuti labaitu ankabut law kanu ya'lamun, yang artinya perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Laba-laba bunyi surah Al-Ankabut ayat 41. Meskipun disebutkan dalam Al-Quran bahwa rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, namun dalam buku Al-Quran dan sains modern disebutkan bahwa laba-laba mempunyai jaring jebakan yang amat kuat untuk mencari mangsa yang terperangkap. Jaring laba-laba dan rumahnya yang rapuh juga menggambarkan kehidupan. Pertahanan rumah laba-laba bisa rusak bila terkena tiupan angin yang kencang atau ada tangan-tangan manusia yang merusak serta mengusiknya. Allah memberikan perumpamaan di mana kehidupan seseorang bisa rapuh apabila dibangun tanpa dasar iman dan Islam. Cepat atau lambat, pertahanan itu akan rusak seiring besarnya angin fitnah yang tertiup dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanda-tanda kekuasaan Allah pada matahari. Nah, sebelum masuk dalam penjelasan mengenai tanda-tanda kekuasaan Allah pada matahari, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Mutiara Indriani Ramputi dengan NIM 0306211022 akan menjelaskan mengenai tanda-tanda kekuasaan Allah pada matahari. Nah, saksikan penjelasan video berikutnya. Tanda-tanda kekuasaan Allah pada matahari. Matahari adalah bintang induk tata surya dan merupakan komponen utama sistem tata surya di dunia ini. Matahari merupakan sebuah sumber cahaya dan energi bagi bumi yang memiliki sifat panas, dan matahari juga merupakan bola gas yang memiliki ukuran yang sangat besar dan mampu memberikan cahaya terang untuk bumi. Meski memiliki suhu yang sangat panas, matahari diketahui sangat bermanfaat bagi makhluk hidup di muka bumi termasuk manusia. Adapun dijelaskan di dalam Al-Quran mengenai matahari terdapat dalam Quran Surah An-Naba ayat ke-13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ja'alna syirazzan wa haza, yang artinya dan kami menjadikan pelita yang terang menderang atau matahari. Terdapat juga di dalam surah Al-A'raf ayat ke-54 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittahi ayyamin summa stawa 'alal arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hasisa was-samsa wal qamara wan nujuma musakharati bi amri Allahul khalaqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin, yang artinya sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia menciptakan matahari, bulan, dan bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala pencipta dan urusan menjadi haknya Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surah Ar-Raf ayat ke-54. Jadi Allah menciptakan matahari tentu memiliki manfaat. Adapun manfaat dari matahari yaitu yang pertama, matahari merupakan sumber vitamin D bagi manusia. Yang kedua, memberi penerangan di muka bumi ini. Yang ketiga, sebagai petunjuk waktu sholat. Yang keempat, matahari sebagai petunjuk arah suatu tempat. Dan yang kelima, menjaga keseimbangan antara planet-planet yang mengorbitnya dengan gaya gravitasi yang dimilikinya. Maka, adapun tanda-tanda kekuasaan Allah pada matahari ialah Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi karunia, Allah Maha Besar, dan Allah Maha Bijaksana. Demikianlah penjelasan mengenai tanda-tanda kekuasaan Allah pada matahari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, baik nikmat iman dan Islam maupun kesehatan dan kesempatan, sehingga saya dapat mengumpulkan tugas UAS ilmu tauhid pada kali ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekuasaan Allah dan tanda-tanda kekuasaan Allah dalam
dalam ayat Al-Quran, yaitu tentang langit dan bumi. Langit dan bumi merupakan salah satu bentuk kekuasaan Allah yang telah diciptakan. Penciptaan langit dengan perhiasannya, bumi dengan lautan dan sungai-sungai yang mengalir di dalamnya dengan aneka macam isinya. Berbagai macam bentuk makhluk hidup yang telah Dia ciptakan, pada keduanya merupakan suatu bentuk kekuasaannya. Tidak ada salah seorang pun yang mampu menandingi kekuasaannya. Bukti kekuasaan Allah tertuang dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhar bainas sama'i wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun, yang menjelaskan sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Quran surah Al-Baqarah ayat 164. Kekuasaan Allah adalah pergerakan benda-benda di langit dengan sangat teratur untuk tujuan besar dan berbagai hasil, menunjukkan keberadaan Allah SWT yang Maha Kuasa menjadi saksi atas keesaan yang sempurna, serta dengan adanya pergantian siang dan malam, cuaca yang baik dan buruk, dan satelit yang ada di langit merupakan kekuasaan dari Allah. Transformasi yang banyak, tempat tinggal yang ditempati manusia yang terdapat di bumi banyak meraih manfaat yang besar dan keuntungan yang sangat banyak. Selain itu, kekuasaan Allah, bukti-bukti kekuasaan Allah terdapat pada bumi dengan seluruh hewan yang memenuhi diberi daratan dan di lautan, di mana rezekinya masing-masing diberikan melalui rahmat yang demikian luas, serta dibungkus dengan pakaian yang beragam dan dilengkapi dengan indera yang sempurna. Dengan keteraturan, keharmonisan, dan keindahan, alam semesta menunjukkan akan adanya Zat yang Maha Kuasa dan bijaksana. Dengan proses penciptaan langit dan bumi, Allah ingin menunjukkan kepada makhluknya akan keagungan Allah dan mengajarkan bahwa segala sesuatu membutuhkan proses. Dengan ini, manusia harus belajar bersabar dan banyak bersyukur atas apa yang telah Dia ciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Khairani dengan NIM 0306213123. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah yang bisa dilihat oleh indera penglihatan manusia. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang siang dan malam. Bumi diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat yang layak untuk dijadikan tempat tinggal bagi manusia dan makhluk lainnya. Dengan kebesarannya, Allah menciptakan bumi yang berotasi dan berputar setiap waktu yang menyebabkan silih gantinya siang dan malam. Bumi juga memutari matahari dengan rentangan dan jarak tertentu sehingga terciptalah musim-musim dalam kehidupan manusia. Dalam banyak ayatnya, Allah telah memaparkan adanya pergantian dan pengaturan malam dan siang. Dengan regulasi itulah kondisi kehidupan manusia pun berjalan silih berganti, sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Firman Allah dijelaskan dalam surah Yunus ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira.
inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Yang artinya, dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang menderang supaya kami mencari karunia Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar. Lantas, apa hikmah dari pergantian waktu antara malam dan siang tersebut? Mengutip dari buku berjudul Kehidupan dalam Pandangan Al-Quran oleh Ahzami Sami'un Jazuli, Ibnu Katsir dalam tafsirnya akan ayat yang berbunyi silih bergantinya malam dan siang dalam surah Ali Imran ayat 97 mengemukakan yang dimaksud adalah ada regulasi antara keduanya, saling melengkapi satu sama lainnya dalam jangka panjang dan pendek regulasinya. Terkadang waktu siang lebih panjang daripada malam dan sebaliknya. Selanjutnya, Sayyid Qutb dalam tafsirnya mengatakan Allah menciptakan siang dan malam secara teratur dan sistematis. Jika tidak, maka kehidupan manusia akan kacau balau. Sementara dalam kitab Al-Ilmu Yat'au Lil-Lima'an dipaparkan bumi ini berputar pada porosnya sekali dalam 24 jam dengan kecepatan 1000 mili per jamnya. Seandainya bumi hanya mampu berputar pada porosnya dengan kecepatan 100 mili per jam, maka siang dan malam akan lebih dari 24 jam atau lebih lama 10 kali lipat. Pada saat itulah sinar matahari akan mampu membakar permukaan bumi karena siang yang terlalu panjang. Sedangkan di malam hari, keadaan akan membekukan kehidupan di muka bumi. Dengan adanya regulasi siang dan malam itulah akan diketahui bilangan tahun dan perhitungannya, seperti yang dikemukakan oleh penulis kitab Al-Assas dalam tafsirnya, bahwa dengan pengaturan siang dan malam maka akan bisa diketahui waktu dan musim, bilangan hari, bulan, dan tahun. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadiah Putri, NIM 0306211015, Prodi PGMI 6 semester 1, yang dimana saya akan mengungkapkan tanda-tanda kekuasaan Allah pada buah delima. Baik, mari kita simak penjelasan dari saya. Delima, ia adalah buah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya, dan dia menjadikannya buah delima sebagai buah surga. Dan ilmu pengetahuan modern telah datang untuk mengungkapkan kepada kita tentang beberapa rahasia yang ada pada buah yang luar biasa ini, dan menjelaskan kepada kita manfaat-manfaatnya. Karena itu, kita manusia sebagai makhluk yang dikaruniai akal dan pikiran, wajib menggali pengetahuan lebih dalam mengenai berbagai kebaikan, kandungan, dan zat-zat yang terkandung dalam buah tersebut, sehingga dapat memanfaatkan buah tersebut dengan sebaik-baiknya. Tidak ada sekecil apapun Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu jika tidak membawa kemanfaatan bagi manusia. Dan buah delima dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Ar-Rahman ayat 68. Bismillahirrahmanirrahim. Fihima fakihatun wa nahlu wa rumman. Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma, dan delima. Delima merupakan tumbuhan asli Persia dan daerah Himalaya di India Selatan. Menurut cerita, Parahotu Moses membawa ke Mesir pada tahun 1500 sebelum Masehi. Dari sini, delima menyebar ke Afrika, Asia, Eropa, dan Amerika. Konon tanaman ini bisa sampai ke Indonesia karena dibawa para pedagang dari Persia pada tahun 1416. Selama berabad-abad, buah delima telah dipakai sebagai simbol kesuburan di banyak agama dan kebudayaan. Tak hanya itu, sudah banyak pula penelitian yang telah menunjukkan bahwa buah merah delima ini memiliki manfaat yang luar biasa bagi tubuh manusia, termasuk menurunkan resiko segala macam penyakit. Para peneliti juga menegaskan bahwa mengonsumsi delima dengan kadar 1 delima setiap hari selama sebulan misalnya atau lebih akan bermanfaat untuk pengobatan anemia, artritis, atau radang sendi dan rematik. Di samping manfaat-manfaat lain yang meluas ke jantung dan arteri, yang mana ia mengobati pengerasan pembuluh darah dan mencegah stroke dengan berbagai macam jenisnya.
Tidak hanya buahnya, kulit pohon delima juga menjadi sumber ramuan penyembuh luka luar dan bunganya dipakai sebagai pewarna teknis alami. Sesungguhnya, manfaat-manfaat medis yang Allah simpan di dalam buah ini menunjukkan akan pentingnya buah ini, dan bukan berarti bahwa para penghuni surga memerlukan untuk pengobatan. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan buah ini dan menjadikan di dalamnya obat bagi penghuni dunia, dan menjadikan di dalamnya kelezatan dan kenikmatan bagi penghuni akhirat. Wallahu a'lam. Ada beberapa buah yang tertera dalam Al-Quran, salah satunya buah delima. Buah ini masih dapat kita temukan di berbagai daerah. Buah ini memiliki khasiat yang begitu besar hingga Allah menerangkan di dalam Al-Quran. Baik, sampai di sinilah yang bisa saya sampaikan dan jelaskan mengenai tanda-tanda kekuasaan Allah pada buah delima. Kurang dan lebihnya saya minta maaf kepada Bapak dosen. Saya akhiri dan mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pedoman hidup bagi umat Islam dan manusia. Meski sudah ada sejak ratus-ratus tahun, isi kandungan Al-Quran banyak menyimpan bukti-bukti saintifik yang ditemukan para ilmuwan beberapa abad setelah itu. Dan para ilmuwan ini banyak yang mengkorelasikan penemuan-penemuannya dengan Al-Quran. Banyak pula ahli tafsir yang menyimpulkan bahwa di dalam Al-Quran ini menyimpan kunci berbagai pengetahuan yang mungkin akan terkuak pada kemudian hari. Salah satunya tentang fenomena dua air laut yang tidak menyatu dalam surah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Marjal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dijelaskan bahwa dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surah Ar-Rahman ayat 19-20. Fenomena bertemunya dua air laut namun tidak saling bercampur ini juga disebabkan karena gaya fisika yang disebut tegangan permukaan. Para ahli kelautan menemukan bahwa air dari laut-laut yang bersebelahan memiliki perbedaan massa jenis. Karena perbedaan massa jenis ini, tegangan permukaan mencegah dua lautan untuk saling bercampur, seolah-olah terdapat dinding tipis yang memisahkan keduanya. Pembatas yang ada di antara pertemuan dua jenis air ini dijelaskan sekira 14 abad lalu di dalam salah satu ayat Al-Quran, Surah Al-Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi marajal bahraini hadza adbun faratu wa hadza milku ujaju wa ja'ala bainahuma barzakhun wa hijran mahjura. Dijelaskan bahwa dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 53.